lain berada pada struktur OPD pada level yang sama, sehingga dikhawatirkan ada egosentris masing-masing eskapode. Oleh karena itu, untuk keberhasilan peningkatan PAD, fraksi kami menghimbau kepada Saudara Bupati agar bisa memberikan tugas kepada level di atas Bapenda untuk bisa turut mengkoordinasikan pendapatan kepada dinas atau badan penghasilan pendapatan sehingga penekanannya lebih maksimal. Mohon tanggapan Saudara Bupati. 7. Terhadap beberapa item retribusi daerah, fraksi kami ingin mendapatkan penjelasan dari Saudara Bupati mengenai hal-hal sebagai berikut. 1. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 sebesar 646 miliar. Dan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 naik menjadi sebesar 742 miliar lebih. Kami mengapresiasi terhadap kenaikannya. Terhadap retribusi ini, fraksi Partai Golkar mengusulkan kembali bahwa pendapatan dari sektor parkir perlu ditertibkan dan digali lebih optimal, sehingga munculnya parkir liar, yaitu terjadinya pemungutan di luar dari perda yang telah ditetapkan tidak terjadi. Walaupun memang pada kenyataannya di lapangan masyarakat sepertinya tidak keberatan, tapi dari sisi penegakan perda tentunya pemerintah harus bisa mengawal pelaksanaan perda tersebut. Karena masalah parkir tidak hanya memberikan kontribusi pada pemerintah, melainkan juga memberikan pelayanan publik untuk memperoleh kenyamanan dan keamanan terhadap parkir kendaraan. Kami memperhitungkan semestinya pendapatan dari retribusi parkir ini bisa lebih maksimal. Perhitungan tersebut kami analisa dari banyaknya titik parkir yang semakin bertambah dan pastinya jumlah kendaraan pun semakin bertambah. Selain itu, besaran pungutannya pun full 100%. Apa yang diterima itulah yang disetor. Bandingkan dengan pendapatan dari pajak parkir yang bisa memberikan kontribusi PAD cukup lumayan, walaupun titiknya dibatasi dan jelas terdata, serta besaran pungutannya pun sudah pasti, yaitu 30% dari tarif, dikalkulasikan dengan jumlah kendaraan. Mohon tanggapan Saudara Bupati. 2. Selain hal yang telah disampaikan di atas, fraksi kami berharap terhadap retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ini, pemerintah mencari solusi terbaik agar bisa memaksimalkan raihan pendapatannya melalui pembenahan manajemen, mengkaji kembali jika diterapkan parkir belakangan, ataupun dengan melakukan penyesuaian tarif. Walaupun pada pandangan umum kami terdahulu, terhadap usulan kami untuk menerapkan parkir berlangganan, Saudara Bupati telah menyampaikan jawabannya bahwa hal tersebut tidak bisa dilaksanakan mengingat tidak disetujui oleh pemerintah provinsi dengan alasan pungutan pajak kendaraan bermotor tidak bisa disatukan dengan pungutan pajak atau retribusi lainnya. Terhadap alasan tersebut tentu kami menerimanya, tapi hal tersebut tidak lantas kita berhenti berikhtiar. Setidaknya kalau misalnya pungutannya tidak bisa disatukan, maka kita harus mempersiapkan agar bisa melakukan pungutan secara mandiri. Dan kalaupun ada beririsan dengan pemerintahan provinsi, dalam hal ini dengan Samsat, itu hanya kolaborasi secara data saja. Kami mohon tanggapan secara serius dari Saudara Bupati. 8. Fraksi kami mengkaji potensi pendapatan lain yang bisa didorong naik adalah dari lain-lain PAD yang sah, yaitu dari sektor kompensasi pemanfaatan sumber daya air yang pada APBD tahun 2021 ini masih merencanakan besaran yang sama dengan APBD tahun 2020, yaitu sebesar 4 miliar lebih. Kami meyakini pendapatan dari pemanfaatan sumber daya air ini bisa lebih ditingkatkan lagi. Hal tersebut tergantung keseriusan pemerintah dalam melakukan komunikasi dengan pihak terkait untuk menaikkan pendapatan dari kompensasi pemanfaatan sumber daya air, baik itu dengan pihak PT Pertamina Cirebon, PT Indosemen Cirebon, pemerintah Kota Cirebon, dan pemerintah Kabupaten Cirebon. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bagian tata pemerintahan dan bagian hukum pada Setda Kabupaten Kuningan untuk bisa mengkaji kenaikan kompensasinya dan berbagai kemungkinan lainnya. Mohon tanggapan dan penjelasan Saudara Bupati. Belanja daerah. Dari rencana belanja daerah sebagaimana disampaikan oleh pemerintah, kami belum bisa melakukan kajian lebih komprehensif
dan objektif terhadap rencana belanja daerah tersebut. Namun secara garis besar dapat kami sampaikan catatan dan pandangan sebagai berikut. 1. Berkenaan dengan belanja daerah, kami mengapresiasi terhadap pemerintah daerah Kabupaten Kuningan yang konsisten dengan RPJMD 2018-2023 dan RKPD tahun 2021 yang diarahkan untuk mewujudkan visi pemerintah Kabupaten Kuningan, yaitu Kuningan Maju, Makmur, Agamis, Penunjul, berbasis desa tahun 2023. 2. Kami berharap postur anggaran memperhatikan skenario terburuk di tahun 2021. Pandemi COVID-19 masih berlangsung, atau minimal program lebih fokus pada dampak COVID-19 baik di bidang ekonomi, pendidikan maupun kesehatan. 3. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Kuningan masih dalam ketidakpastian. Menurut hemat kami, salah satu strategi terbaik yang bisa diambil pemerintah daerah saat ini yakni optimalisasi anggaran untuk pemulihan ekonomi. 4. Salah satu permasalahan dunia pendidikan di situasi COVID-19 ada kesulitan proses serta akses belajar mengajar di sekolah, serta anggaran pendidikan, khususnya sekolah keagamaan yang mengalami kesulitan anggaran. Atas dasar itu, fraksi Partai Golkar mendorong agar pemerintah memperhatikan alokasi anggaran lembaga pendidikan dan keagamaan. Selain itu, permasalahan pembelajaran jarak jauh juga mengemuka di masyarakat. Masih banyak lembaga pendidikan yang belum memiliki akses internet. Hal ini tentunya membuat pendidikan jarak jauh sangat sulit dilakukan pada jenjang tersebut. Mohon tanggapan Saudara Bupati. 5. Setiap menjelang pembahasan RAPBD, selalu saja muncul aspirasi menyangkut anggaran peningkatan kesejahteraan, jaminan kesehatan, dan jaminan tenaga kerja untuk non-PNS, yaitu PTT-THL, K2, dan Sukwan. Mohon tanggapan dan penjelasan Saudara Bupati, apakah dalam RAPBD tahun 2021 ini sudah mengakomodir anggaran untuk dialokasikan pada peningkatan kesejahteraan, jaminan kesehatan, dan jaminan tenaga kerja untuk non-PNS tersebut. 6. Kami selalu menerima aspirasi dari beberapa kelurahan yang berada di Kecamatan Kuningan, di antaranya Kelurahan Kuningan, tentang ketersediaannya lahan pemakaman yang semakin berkurang. Aspirasi ini sudah kami sampaikan sejak lama, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam menjawab pandangan umum fraksi kami terdahulu, Saudara Bupati sudah menyampaikan bahwa lahan tersebut sedang dipersiapkan. Kami mohon tanggapan terhadap aspirasi tersebut dan kapan pengadaan lahan pemakaman tersebut bisa direalisasikan. 7. Fraksi kami mencatat masih ada beberapa pembangunan yang direncanakan pelaksanaannya tahun lalu tapi belum terselesaikan. Seperti A. Pembangunan hunian tetap untuk masyarakat yang terdampak Waduk Ciliwung sampai sekarang relokasinya belum beres semua. B. Relokasi masyarakat yang terdampak bencana longsor di 2 desa di Kecamatan Ciniru belum dilaksanakan, sehingga sampai sekarang mereka masih tinggal di Huntara. C. Pembangunan gedung setda di Komplek KIC yang sudah dimulai sejak tahun 2012 sampai sekarang belum beres. D. Keseriusan pemerintah dalam perencanaan harus terus ditingkatkan, sehingga pembangunan yang terkesan kurang perencanaan, seperti terminal wisata Panis yang sudah beres pelaksanaan pembangunannya, tapi belum difungsikan, tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Terhadap hal-hal di atas, kami mohon tanggapan dan penjelasan Saudara Bupati. Pembiayaan daerah. Terhadap pembiayaan daerah, fraksi kami berharap agar pengeluaran pembiayaan hendaknya mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana pengeluaran pembiayaan dianggarkan setelah urusan wajib terpenuhi.